Aku ingin belajar dengan hati gembira, ingin pintar, ingin pandai banyak sekali. Ingin semua dapat dikabulkan, dapat kita peroleh bersama Jawa Pos TV. La la la, aku selalu di sini menunggumu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ika Sari Nuridah dari SDN Kebron 2 Kota Surabaya dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, hari ini bagaimana kabar kalian? Wah, tentunya anak-anak semuanya sehat ya yang ada di rumah. Dan tentunya anak-anak harus bahagia karena dengan kesehatan dan kebahagiaan merupakan kunci sukses pertama untuk belajar lebih semangat. Oke, hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi dan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan sikap yang sempurna, menundukkan kepala, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini masih kita belajar di tema 3, subtema 3 tentang perawatan hewan dan tumbuhan. Materi yang Bu Ika akan sampaikan yaitu yang pertama tentang ciri-ciri fisik antara hewan dan tumbuhan. Dan setelah itu anak-anak bisa menjelaskan bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan dengan baik supaya hewan dan tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari bahwa lingkungan yang ada di sekitar ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jajak bersama Dayu dan teman-temannya yang ada di buku tema 3 halaman 99. Sudah siapkah anak-anak buku tema 3-nya sudah disiapkan? Oke, yuk mari kita membaca bersama-sama ya tentang petualangan mereka pergi perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa dengan seorang Pak Tua yang bernama Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu merupakan bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Cairan itu akan menjadi pupuk kompos. Nah, anak-anak, kita tahu perjuangan Pak Jajak begitu besar dalam merawat lingkungan. Sehingga upaya yang dihasilkan dari Pak Jajak ini berbuah keberhasilan ya anak-anak. Oke, pasti anak-anak memiliki petualangan yang lebih seru ya bersama teman-teman atau keluarga kalian di rumah. Misalkan anak-anak pernah menanam pohon di sekitar rumah atau membantu kerja bakti di lingkungan masyarakat kalian. Nah, anak-anak mau tahu apa sih keberhasilan yang telah dicapai oleh Pak Jajak? Oke, keberhasilan yang dicapai Pak Jajak yang pertama yaitu kebunnya subur karena mendapatkan
pupuk kompos dan pupuk kandang yang merupakan bahan makanan tambahan bagi tumbuhan. Sehingga Pak Jajak hasil padinya melimpah ruah ya. Pak Jajak tidak akan mengalami gagal panen. Dan setelah itu, Pak Jajak juga memiliki hewan ternak anak-anak ya. Hewan ternaknya akan tumbuh sehat dan gemuk-gemuk. Sehingga setiap harinya Pak Jajak akan menjual hasil telur dan susu sapi. Nah, sebagian dari susu sapi tersebut dijual atau diolah lagi menjadi makanan yang lebih sehat, lebih lezat, dan pastinya harganya lebih mahal, yaitu yogurt. Nah, anak-anak mungkin pernah memakan yogurt kan? Nah, oleh karena itu Pak Jajak dalam memelihara kelestarian lingkungan ini menjadi teladan bagi anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak bisa meniru sikap dari Pak Jajak tadi. Nah, anak-anak, setelah ini nanti kita akan membahas berbagai macam ciri-ciri fisik tumbuhan dan hewan serta bagaimana cara merawat tanaman dan hewan dengan benar. Tetapi jangan kemana-mana ya anak-anak, tetap di dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, pada segmen yang pertama tadi, anak-anak sudah belajar tentang petualangan ke desa bersama Pak Jajak. Nah, hari ini nanti kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang siswa dapat menyebutkan ciri-ciri fisik antara tumbuhan dan hewan yang terawat dan tak terawat. Tetapi anak-anak dari tadi duduk termenung ya di depan televisi. Bagaimana kalau hari ini anak-anak berdiri sejenak mengikuti gerak dan lagu yang akan dicontohkan oleh ibu ya. Lagunya seperti ini. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang saya hidup sehat bersemangat. Seperti itu ya lagunya ya anak-anak ya. Tapi diikuti dengan gerakan. Seperti ini gerakannya ya anak-anak ya. Oke, siap? Semuanya sudah berdiri? Iya, tirukan ibu ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah lebih cepat lagi ya. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya? Karena sudah ceria dan penuh semangat lagi ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anak, ibu membawa 2 tanaman ya. Yang pertama, tanaman yang tak terawat dan tanaman yang terawat. Kita cari tahu yuk masing-masing ciri-ciri dari kedua tanaman tersebut. Nah, yang pertama, ciri tanaman yang tak terawat adalah akarnya mudah bergoyang anak-anak ya. Kemudian batangnya juga mudah bergoyang. Sedangkan tanaman yang terawat, batangnya tidak mudah bergoyang. Daunnya juga masih segar dan berwarna hijau. Sedangkan untuk yang tak terawat, daunnya sudah layu. Adapun beberapa tumbuhan yang terawat itu bebas dari hama anak-anak ya. Tetapi kalau yang tak terawat itu biasanya ditumbuhi beberapa hama sehingga daunnya ada yang berlubang. Nah, kalau sudah tidak sehat, maka tumbuhan itu tidak akan bertumbuh normal. Sedangkan kalau tumbuhan yang terawat, dia akan tumbuh subur. Nah, dari mengamati tumbuhan tersebut, anak-anak bisa menyimpulkan apa sih ciri-ciri dari tumbuhan terawat dan tak terawat. Oke. Nah, tumbuhan yang terawat ciri-cirinya yaitu segar, daunnya hijau, batangnya kuat dan tidak bergoyang. Kemudian bebas dari hama dan pertumbuhannya normal. Kemudian ciri tumbuhan yang tak terawat yaitu
layu dan daunnya coklat, batangnya tidak kuat dan mudah bergoyang, kemudian dipenuhi hama dan tidak subur. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya anak-anak ya tentang ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tak terawat. Sekarang Ibu Guru juga memiliki gambar hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Nah, ini adalah gambar sapi ya anak-anak ya. Nah, yang satunya sapinya gemuk, yang satunya sapinya kurus. Yang sapi yang sehat tubuhnya tegak anak-anak ya, sehingga dia akan bergerak dengan sangat lincah. Sedangkan kalau hewan yang tak terawat, tubuhnya lemas anak-anak ya, sehingga dia lunglai, dia akan malas untuk bergerak. Kemudian kita lihat dari bulu atau rambutnya. Bulu atau rambutnya, kalau hewan yang terawat biasanya bersih ya anak-anak ya, dan mengkilat karena tidak ditumbuhi oleh kutu ya anak-anak ya, berbeda dengan hewan yang tak terawat. Nah, kulitnya pasti penuh luka dan bulu atau rambutnya kotor sehingga mudah ditumbuhi oleh kutu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita lihat dari matanya. Matanya kalau hewan yang sehat pasti matanya jernih. Kemudian matanya kalau jernih sehingga dia tidak akan sakit ya anak-anak ya. Berbeda dengan kalau sapi yang matanya keruh, dia akan mengeluarkan semacam air. Nah, dari sini anak-anak bisa ya membedakan ya antara tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Mungkin kalian yang ada di rumah memiliki tumbuhan yang terawat, bukan? Iya, kalau memiliki tumbuhan yang terawat kita harus memelihara kesehatannya ya, mulai dari menyiramnya, mulai dari memberi makannya. Nah, nanti di segmen yang kedua kita akan belajar lebih banyak lagi tentang cara-cara merawat hewan dan tanaman yang terawat. Oke anak-anak, lebih paham ya penjelasan dari Ibu? Oke, kalau begitu anak-anak silakan mengamati lagi ya tumbuhan yang terawat dan tak terawat. Dilihat dari batangnya yang tadi, batangnya tidak mudah goyang, kemudian daunnya juga berwarna hijau. Oke, nah dari sini mungkin anak-anak bisa menunjukkan hewan dan tanaman yang terawat. Ini Ibu memiliki gambar ya. Contohnya ini ada kambing. Nah, kambing tubuhnya tegak ya anak-anak ya. Jadi dia merupakan hewan yang terawat. Oke, kemudian ada daun yang dipenuhi dengan hama, berarti dia tumbuhan yang tak terawat. Oke, bagaimana dengan kuda? Kuda tubuhnya tegak ya anak-anak ya. Kita tahu bahwa bulunya halus sehingga kambing ini merupakan hewan yang terawat. Kemudian ada lagi tanaman ini ya. Ini sepertinya layu ya anak-anak ya. Jadi ini contoh tumbuhan yang tak terawat. Banyak sekali anak-anak ya yang Ibu beri tanda silang. Ini merupakan tanaman yang tak terawat. Nah, ini ada tumbuhan teh. Kemudian ini bukan ya, karena kucingnya muntah ya anak-anak ya. Terus ada lagi juga ayam. Ayam bulunya sangat halus ya anak-anak ya. Kemudian ini tanaman juga tanaman yang terawat. Padi, maaf ini cabai ya anak-anak ya. Cabainya kelihatan banyak hamanya. Jadi ini tidak terawat. Kemudian ini tadi sapi tubuhnya sehat ya anak-anak ya, jadi terawat. Kemudian ini ada kucing. Nah, kucingnya ini dia sakit lunglai ya. Jadi kucing ini contoh hewan yang tak terawat. Nah, dari sini anak-anak mungkin sudah jelas ya pemahaman dari Ibu. Jangan kemana-mana dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan harus kita rawat dengan baik ya, agar mereka tumbuh dengan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Karena merupakan bukti kita terhadap cinta lingkungan. Nah, bagaimana cara-cara merawat hewan atau tumbuhan dengan benar? Bu Ika akan memaparkan cara merawat tanaman. Yang pertama yaitu kita lakukan
pemupukan. Nah, anak-anak, pupuk merupakan bahan makanan tambahan bagi tumbuhan. Pupuk itu ada dua macam ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Pupuk alami ini terbuat dari kotoran hewan ataupun dari sisa-sisa tumbuhan yang busuk atau sisa tumbuhan yang mengering. Nah, contohnya pupuk kandang. Pupuk kandang ini adalah berasal dari kotoran hewan, sedangkan yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk atau mengering itu dinamakan pupuk kompos. Nah, pupuk ini, pupuk kandang dan pupuk kompos ini banyak disukai oleh petani karena mudah didapatkan dan harganya murah ya anak-anak ya. Kemudian kalau pupuk buatan ini merupakan bahan mineral yang dibuat oleh pabrik mengandung bahan kimia. Contohnya banyak sekali ya anak-anak ya, mulai dari pupuk urea, pupuk fosfat. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk memenuhi zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Setelah itu juga anak-anak harus memberantas hama dan gulma. Kita tahu bahwa hama itu adalah hewan yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu harus dibasmi karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya hama itu contohnya yaitu ulat, belalang ataupun tikus. Sedangkan kalau gulma anak-anak, gulma adalah tumbuhan liar yang bisa tumbuh di sekitar tanaman budidaya. Gulma ini sangat merugikan bagi para petani anak-anak ya, karena bisa menyerap sari-sari makanan tanaman budidaya tersebut. Contohnya adalah rumput, benalu, dan tali putri. Kemudian tak lupa juga kita harus melakukan penyiraman. Untuk apa? Untuk memenuhi kandungan air yang ada di dalam tanah. Kapan kita melakukan penyiraman? Yaitu pada musim kemarau ya anak-anak ya. Tepatnya kita lakukan pada waktu pagi dan sore hari. Karena kalau kita melakukan pada siang hari terjadi penguapan, jadi air akan cepat menguap, tidak sampai diserap oleh akar. Nah, kalau pada musim hujan, anak-anak tidak perlu menyirami karena sudah mendapatkan air yang cukup dari hujan. Nah, setelah itu anak-anak, kita ganti media tanaman ya. Pada dasarnya media tanam yang digunakan oleh petani itu paling banyak adalah tanah. Tetapi dalam waktu yang lama akan tumbuh akarnya sehingga perlu diganti media tanam yang sesuai dengan tumbuhan dan perkembangannya. Tujuannya adalah agar tumbuhan dapat berkembang dengan baik. Nah, anak-anak, selain itu tentang merawat hewan, ibu akan juga menjelaskan tentang cara merawat hewan. Pasti anak-anak memiliki hewan peliharaan di rumah ya. Iya, meskipun hewan peliharaan harus kita pelihara, bukan hanya hewan langka aja yang kita pelihara. Bagaimana cara memelihara hewan? Yang pertama yaitu kita beri makan dan minum yang secara teratur. Kita harus memperhatikan anak-anak ya, jenis hewan tersebut, apakah dia termasuk karnivora, ataukah dia termasuk herbivora, atau juga termasuk omnivora. Nah, kalau misalnya karnivora harus kita beri makan ikan ya anak-anak ya. Kalau herbivora kita beri makan rumput atau wortel. Selain itu anak-anak, kita juga harus menyediakan tempat tinggal dan selalu membersihkannya. Jangan lupa kita juga harus memperhatikan habitat aslinya. Misalkan kita memelihara ikan, jadi kita menyediakan kolam ataupun akuarium. Kalau kita memelihara burung, kita harus menyediakan sangkar ya anak-anak ya. Supaya apa anak-anak? Hewan tersebut akan terhindar dari panas atau dinginnya udara dan terhindar dari gangguan binatang buas. Selain itu anak-anak juga harus membersihkannya dengan teratur ya, supaya tidak mudah terkena penyakit. Nah, setelah itu jangan lupa dimandikan anak-anak ya. Hewan juga perlu dimandikan supaya terhindar dari kutu dan penyakit. Kapan waktu memandikannya? Boleh pagi, boleh sore hari. Nah, apabila hewan itu sakit, maka kita harus membawanya ke dokter ya anak-anak ya. Kalau misalnya tidak dibawa ke dokter, anak-anak cukup memberi vaksinnya. Nah, itu tadi anak-anak tentang cara-cara merawat hewan dan tumbuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak harus
peduli ya terhadap lingkungan, karena peduli lingkungan itu termasuk salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya anak-anak ya. Selain itu kita juga sebagai manusia yang beradab harus melestarikan lingkungan yang ada di sekitar, supaya apa anak-anak manfaat yang kita peroleh dari peduli lingkungan itu banyak sekali. Contohnya yaitu, nah yang pertama, lingkungan kita akan sehat. Kalau lingkungan kita akan sehat, kita akan mudah mendapatkan air, udara bersih ya, dan pastinya terhindar dari bencana. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati itu tetap lestari. Oke, anak-anak, hari ini tadi kita banyak ya belajar tentang berbagai macam-macam materi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, ciri tumbuhan terawat yaitu daunnya hijau, batangnya kuat, bebas hama dan penyakit. Ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu daunnya layu, batangnya mudah goyang, dipenuhi hama dan tidak subur. Ciri-ciri hewan yang terawat yaitu tubuhnya tegak, bulu, rambut dan kulitnya bersih. Ciri-ciri hewan yang tak terawat yaitu tubuhnya lemas, bulu, rambutnya dan kulitnya kotor. Cara merawat tanaman yaitu dengan cara melakukan penyiraman, pemupukan dan penggantian media tanaman. Sedangkan cara merawat hewan yaitu memberi makan, kemudian tempat tinggal, memandikan, dan mengobati jika sakit. Nah, tugasnya anak-anak, praktekkan cara merawat hewan dan tumbuhan di rumah. Jangan lupa difoto, kemudian dikirim kepada guru kelas masing-masing. Nah, dari sini anak-anak mungkin mudah-mudahan anak-anak paham ya. Oke, kalau begitu jangan lupa ya anak-anak ya, tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Oke anak-anak, kita tutup dengan doa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa dan bertemu pada kesempatan lain dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.